Tapi yang kalian harus tahu, kalian nggak ada kewajiban sama sekali untuk merubah orang itu atau to fix those people. Biasanya ya cewek yang jadi korban, tapi sekarang cowok yang jadi korban, dan harusnya itu ya sama rata. Hello famous people, berjumpa dengan aku Fathia Izati di Cerita Cinta Famous ID. Kalau biasanya kita sering menemukan cewek yang menjadi korban abusive relationship, kali ini ada cowok yang ingin sharing pengalamannya tentang pacarnya yang abusive. Buat kalian yang belum tahu, abusive relationship adalah ketika terdapat kekerasan dalam hubungan untuk mendapatkan kekuasaan atau untuk mengendalikan pasangannya. Mari kita dengar cerita dari Pai tentang pengalamannya di abusive relationship. Halo, nama gue Pai. Tentu saja itu bukan nama sebenarnya. Gue mau sharing tentang pengalaman gue terlibat dalam sebuah toxic relationship. Kejadiannya sekitar 5 tahun yang lalu. Saat itu gue masih menjadi mahasiswa baru di sebuah universitas yang ada di luar kota Jakarta. Waktu itu gue menjalani hubungan dengan Kendra. Tentu saja bukan nama sebenarnya juga. Dia seorang mahasiswa baru sama kayak gue. Singkat cerita, karena kita sama-sama berasal dari daerah yang sama, kita akhirnya resmi pacaran. 3 bulan berjalan, semuanya berasa indah banget. Sampai akhirnya gue membuat kesalahan karena tidak jujur padanya saat pergi dugem dengan teman-teman sekelas. Karena ketahuan bohong, tentu gue langsung minta maaf. Tapi bukan dimaafkan. Kendra malah melakukan tindakan yang benar-benar tidak bisa gue lupakan. Sampai sekarang. Dia tiba-tiba melemparkan catokan panas ke gue. Karena kebetulan saat itu memang dia lagi nyatok rambut. Gue kaget, tapi untungnya gue bisa mengelak. Namun karena tidak kena, dia jadi gregetan hingga makin melakukan tindakan agresif dengan menonjok kepala gue dengan kencang. Gue kaget banget. Karena itulah pertama kalinya gue ditonjok oleh seorang cewek. Gue pengen banget balas pukulan Kendra. Tapi apa daya, gue gak punya nyali sebesar itu. Gue pun langsung menenangkannya dengan memberi pelukan kencang walau dia terus berontak. Gue terus-menerus minta maaf padanya sampai dia mulai luluh dan menangis. Dia menangis karena menyesal telah berbuat kasar ke gue. Tapi karena waktu itu adalah kali pertama hal itu terjadi, gue masih memakluminya dengan mencoba positive thinking. Gue pun memaafkan Kendra. Tapi ternyata gue salah. Kejadian itu justru jadi awal perlakuan kasar yang terus-menerus dilakukan. Pernah satu kali dia menampar gue dengan keras waktu gue lagi tidur. Cuma gara-gara cemburu karena ada cewek teman sekelas gue yang ganjen ke gue. Padahal gue gak pernah ganjen ke cewek teman sekelas gue itu. Sempet juga dia menendang perut gue hanya gara-gara gue balas komen sahabat gue di Instagram. Emang sih, sahabat gue itu cewek. Gue emosi banget dengan perlakuan Kendra. Tapi waktu itu gue seakan gak ada power sama sekali untuk melawan. Karena dia selalu bersembunyi di sebuah tameng besar yang sulit gue tembus. Tameng itu adalah trauma. Dia punya trauma masa kecil yang berat karena ayahnya meninggalkan dia dan ibunya demi wanita lain. Hal itu yang membuatnya selalu insecure saat pacaran dan membuatnya posesif serta abusive. Menurut ceritanya, gue juga bukan cowok pertama yang dia perlakuin kayak gini. Tapi gue emang sayang sama dia. Jadi gue coba terus mengerti keadaannya. Sampai akhirnya dia malah makin menjadi dengan melarang gue berteman dengan orang lain. Termasuk teman kampus dan sahabat lama gue. Selama 17 bulan, hidup gue cuma dihabisin buat ketemu dia setiap hari dari pagi sampai malam. Lama-kelamaan sifat cemburu dan posesifnya mulai membuat gue stres. Apalagi ditambah tugas kuliah semester 2 yang sangat banyak. Dan tugas kuliah yang banyak membuat gue butuh berinteraksi dengan teman-teman sekelas. Karena banyaknya tugas kelompok. Kendra bukannya membantu, malah justru makin membuat semuanya runyam. Semuanya pecah saat gue memilih mengerjakan tugas kuliah bareng teman-teman gue daripada nemenin dia makan malam di kosannya. Selesai ngerjain tugas, gue sempetin datang ke kosannya supaya dia tidak marah. Dan apa yang terjadi? Baru buka pintu, gue langsung disambut dengan catokan panas yang diarahin ke betis gue. Gue yang kepanasan refleks balas menamparnya dengan kenceng. Gue bener-bener emosi. Itu adalah kali pertama gue berbuat kasar kepada seorang cewek secara fisik. Gue bener-bener marah ke Kendra.
Gue jadi benci padanya atas apa yang dia lakukan ke gue. Semua hal yang negatif ini dimulai dengan sebuah catokan dan harus diakhiri dengan sebuah catokan juga. Seketika itu, gue langsung minta putus. Bahkan setelah putus pun, gak membuat semuanya mudah. Karena Kendra masih terus ganggu hidup gue dengan ngajak balikan hampir setiap hari. Tapi seiring waktu, dia akhirnya mulai hilang dari hidup gue saat dia menjalin hubungan dengan seorang mahasiswa baru. Dalam hati, gue cuma bisa mendoakan semoga Kendra bisa menemukan cowok yang bisa sabar dan menerima dia apa adanya. Wah, Pai, kamu sangat sabar. Sabar dan tangguh. Maksudnya dengar dari ceritanya udah 2 kali atau mungkin sering kali dipukul, dilempar pakai catokan. And you know, these types of relationship ini biasanya nggak terjadi sekali. Pasangan kamu ini biasanya akan melakukan kekerasan lalu meminta maaf sebesar-besarnya, dan that keeps going on and on. Abusive relationships are usually biasanya mereka ada tameng itu, benar. Tameng mereka bilangnya, oh dulu pernah jadi dia ada di dalam abusive relationship juga. Tapi these cannot be accepted excuses. Kita nggak boleh luluh dengan tameng tersebut, karena biasanya orang yang abusive terhadap orang lain, mereka emang harus menyembuhkan itu sendiri. We can't fix other people, only they can fix themselves. Ini sebenarnya menjadi skripsi salah satu temanku dulu saat kuliah. Dia juga berada di abusive relationship, dan kalau dia itu hampir 2 tahun jalan hubungannya. Dan itu sama seperti kamu, Pai, dia juga benar-benar maafin terus mencoba untuk merubah orang ini. Tapi yang kalian harus tahu, kalian gak ada kewajiban sama sekali untuk merubah orang itu atau to fix those people. Karena ya itu, balik lagi, mungkin dia butuh pertolongan yang lebih, bukan hanya butuh pasangan untuk nemenin 2-4 jam dalam 7 hari gitu. Apalagi you spend so much time with this person, a person like this will not let you grow. Remember, if you like flowers, you should see them grow. Jangan diambil gitu. Maksud aku adalah, ya kamu juga harus berkembang. Dan kalau kamu selalu stuck untuk mencoba fix orang ini, kamu gak akan bisa berkembang. Kudos to you, Pai, udah bisa lepas dari hubungan yang abusive ini. Karena pasti lebih lama kita berada dalam hubungan ini, lebih nyesel nantinya. Dan itu juga jadi pengalaman temanku. Kalau dia cewek, jadi dia udah 2 tahun sama mantannya yang cowok, dan dia akhirnya bener-bener kayak, kenapa gue gak dari awal lepas dari hubungan ini. Dan untuk kalian, bagus, Pai, kamu udah cerita, karena biasanya ya cewek yang jadi korban, tapi sekarang cowok yang jadi korban, dan harusnya itu ya sama rata. Jangan malu kalau kamu adalah cowok dan kamu ada di hubungan yang abusive. Maksudnya adalah kalau kamu cowok dan kamu berada di hubungan yang abusive, don't be afraid to speak out, because in the end kamu gak cuman nyelamatin diri kamu, tapi mungkin juga kamu nyelamatin pasangan kamu ini. Dan tolong kalau kamu berada di abusive relationship, segera cari bantuan, apalagi kalau udah benar-benar melukai kamu benar-benar secara fisik, gak cuman emotionally. Berikut cerita cinta dari Pai. Kalau kamu juga ada cerita cinta yang menarik, silahkan komen atau DM di Instagram Famous ID, atau bisa komentar di video ini. Sekian dari aku, Fathia Izati, sampai jumpa di cerita cinta selanjutnya. Mencintai seseorang membuat kita buram melihat kenyataan. Waktu menenggelamkan diri, sampai luka yang disimpan muncul di permukaan. Cinta memang butuh upaya, tapi juga harus membuat kita hidup. Jika sudah tak ada yang diuntungkan, buat apa hubungan yang rusak dipertahankan?